Kerajaan Medang, atau sering disebut Mataram kuno, adalah kerajaan maritim yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi yang didirikan oleh Sanjaya. Kerajaan ini dipimpin dan diperintah oleh Wangsa Shailendra dan Wangsa Isyana. Dalam sejarahnya, penduduk kerajaan ini sangat mengandalkan pertanian, terutama budidaya padi, namun kemudian mereka juga merasakan manfaat dari perdagangan maritim. Menurut sumber-sumber asing dan temuan arkeologis, kerajaan ini tampaknya berpenduduk cukup baik dan cukup makmur. Kerajaan mengembangkan masyarakat yang kompleks, memiliki budaya yang berkembang dengan baik, dan mencapai tingkat kemajuan teknologi dan peradaban yang halus. Pada periode antara akhir abad ke-8 dan pertengahan abad ke-9, terlihat mekarnya seni dan arsitektur Jawa klasik tercermin dalam pertumbuhan pesat pembangunan candi yang menghiasi lanskap kerajaan di Mataram kuno. Candi yang terkenal dibangun pada era kerajaan Medang adalah Kalasan, Sewu, Borobudur, dan Prambanan. Kerajaan Medang dikenal sebagai negeri pembangun candi atau negeri seribu candi. Catatan awal kerajaan Medang ada dalam prasasti Canggal tahun 732, ditemukan di dalam kompleks Candi Gunung Wukir di Dusun Canggal, Barat Daya Kabupaten Magelang. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pallawa, menceritakan tentang pendirian Siwalingga atau lambang Siwa di bukit di daerah Kunjara-Kunja yang terletak di pulau bernama Yawadwipa atau Jawa, yang diberkahi dengan banyak beras dan emas. Pembentukan lingga berada di bawah perintah Sanjaya. Prasasti ini menceritakan bahwa Yawadwipa dahulu diperintah oleh Raja Sana, yang bijaksana, adil dalam tindakannya, perwira dalam peperangan, bermurah hati kepada rakyatnya. Setelah mangkatnya Sana negara berkabung, jatuh dalam perpecahan. Pengganti Raja Sana, yaitu putra saudara perempuannya Sanaha bernama Sanjaya. Dia menaklukkan daerah-daerah di sekitar kerajaannya, dan pemerintahannya yang bijak memberkati tanahnya dengan kedamaian dan kemakmuran bagi semua rakyatnya. Periode pemerintahan Rakai Panangkaran ke Dyah Balitung, rentang antara tahun 760 sampai dengan 910, yang berlangsung selama 150 tahun, sebagai penanda puncak kejayaan dari peradaban Jawa kuno. Di periode ini, marak mekarnya seni dan arsitektur Jawa kuno ketika sejumlah candi dan monumen megah didirikan membentang cakrawala dataran Kedu atau dataran Borobudur dan dataran Kuwu atau dataran Prambanan. Candi yang paling terkenal adalah Candi Sewu, Borobudur, dan Prambanan. Wangsa Shailendra dikenal sebagai pembangun candi yang hebat. Candi paling awal dibangun era Medang adalah Candi Gunung Wukir. Berdasarkan prasasti Canggal, candi ini didirikan pada saat pemerintahan Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi atau tahun 654 Saka. Prasasti Canggal memiliki banyak informasi terkait dengan awal berdirinya Medang. Berdasarkan prasasti tersebut, Candi Gunung Wukir mungkin memiliki nama asli Kunjara-Kunja. Hampir 50 tahun kemudian, Candi Buddha tertua dibangun di wilayah dataran Kuwu, Candi Kalasan, terkait dengan prasasti Kalasan tahun 778 Masehi, oleh Rakai Panangkaran. Sejak saat itu, Kerajaan Medang kedapatan proyek pembangunan candi yang tersebar di dataran Kuwu dan dataran Kedu, seperti Candi Sari, Candi Sewu, Candi Lumbung, Candi Ngawen, Candi Mendut, Candi Pawon, dan puncaknya pada era Raja Samaratungga, yang memprakarsai pembangunan Candi Borobudur, candi monumental besar, berbentuk seperti gunung yang diselingi dengan stupa dan selesai dibangun pada tahun 825 Masehi. Arsitektur monumental lainnya yaitu Candi Prambanan, awalnya dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, pada tahun 838 sampai dengan 850, dan diperluas pembangunannya masa pemerintahan Rakai Kayuwangi, tahun 850 sampai dengan 890,
ke Dyah Balitung tahun 899 sampai dengan 911. Bangunan candi tersebut juga disebutkan dalam prasasti Siwagraha. Prambanan merupakan kompleks candi Hindu yang didedikasikan untuk Trimurti, 3 dewa tertinggi yaitu Siwa, Brahma, Wisnu. Itu adalah candi Hindu terbesar yang pernah dibangun di Indonesia, bukti kemegahan arsitektur dan pencapaian budaya Medang. Candi Hindu lainnya yang berasal dari Medang adalah Candi Sambisari, Candi Gebang, Candi Barong, Candi Ijo, dan Candi Morangan. Meskipun Siwais, umat Buddha tetap berada di bawah perlindungan kerajaan. Candi Sewu yang didedikasikan untuk Manjusri atau Buddha, menurut prasasti Klurak, mungkin awalnya dibangun oleh Rakai Panangkaran, tetapi kemudian pembangunannya diperluas, dan selesai pada masa pemerintahan Rakai Pikatan yaitu seorang raja beragama Hindu Siwa, yang menikah dengan Pramodawardhani, seorang putri Raja Samaratungga beragama Buddha. Sebagian besar rakyatnya mempertahankan agama lama mereka, Hindu dan Buddha, hidup berdampingan secara harmonis. Candi Buddha seperti Candi Plaosan, Candi Banyunibo dan Candi Sojiwan juga dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Sekitar tahun 929 Masehi, pusat kerajaan dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Empu Sindok yang mendirikan Wangsa Isyana. Penyebab pasti dari perpindahan ini masih belum pasti, kemungkinan terbesar adalah karena adanya bencana alam. Sejarawan berpendapat bahwa beberapa waktu pada masa pemerintahan Dyah Wawa dari Mataram kuno tahun 924 sampai dengan 929, Gunung Merapi meletus dan menghancurkan ibu kota Medang di Mataram. Letusan Gunung Merapi yang besar dan bersejarah ini dikenal sebagai Pralaya Mataram yang berarti bencana Mataram. Bukti letusan ini dapat dilihat di beberapa candi yang hampir terkubur di bawah abu Merapi dan puing-puing Merapi. Seperti Candi Sambisari, Candi Morangan, Candi Kedulan, Candi Kadisoka, dan Candi Kimpulan. Menurut prasasti Turian pada tahun 929 Masehi, Empu Sindok memindahkan ibu kota ke Tamulang, dan kemudian memindahkannya lagi ke Watugaluh. Sejarawan mengidentifikasi nama-nama itu dengan daerah Tambelang dan Megaluh dekat Jombang, Jawa Timur. Meskipun Empu Sindok membangun dinasti baru, atau Wangsa Isyana, Empu Sindok sangat terkait erat dengan leluhurnya di bumi Mataram, sehingga ia dianggap sebagai kelanjutan dari garis keturunan Raja Jawa yang membentang dari Sanjaya. Selama masa pemerintahannya Empu Sindok menciptakan cukup banyak prasasti, sebagian besar terkait dengan pembentukan tanah sima atau tanah bebas pajak. Prasasti-prasasti ini antara lain, Prasasti Linggasutan tahun 929, Prasasti Gulung-Gulung tahun 929, Prasasti Cumbrang tahun 929, Prasasti Jeru-Jeru tahun 930, Prasasti Waharu tahun 931, Prasasti Sumbut tahun 931, Prasasti Wulik tahun 935, dan Prasasti Anjuk Ladang tahun 937. Apapun alasan sebenarnya, di balik perpindahan pusat politik Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, peristiwa ini menandai akhir dari sebuah era kebesaran Shailendra di Mataram. Memang, aktivitas pembangunan candi telah turun. Menurun sejak era Dyah Balitung, baik dalam skala, kualitas, dan kuantitas. Namun periode Jawa Timur Kerajaan Medang tidak meninggalkan jejak nyata dari struktur candi apapun yang sebanding dengan era Shailendra di Jawa Tengah.